Oke, jadi kali ini aku bakal membicarakan tentang ini, salah lagi. Berjuang dalam bertahan hidup. Iya. Jadi kan gini, dalam berjuang untuk bisa bertahan hidup itu ada dua cara, yang dimana dua cara ini adalah yang pertama itu cara yang positif, yang kedua itu cara yang negatif. Negatifnya secara apa gitu kan? Sebenarnya bisa gabungan juga gitu. Semisal contohnya kayak gini, kita kan tahu ya, bertahan hidup itu tentang bagaimana cara agar bisa mendapatkan kenyamanan, dan salah satu kenyamanan itu adalah mencari uang gitu, yaitu dengan cara bekerja atau jadi pengusaha gitu. Yang dimana poinnya adalah itu kan itu kan dalam bekerja atau membuat usaha itu kan jelas ada yang usaha yang baik, ada jelas usaha yang kurang baik gitu. Salah satu hal yang gimana ya maksudku ya, dalam bertahan hidup itu kan memang bisa menggunakan banyak cara, dan salah satu cara yang memang kalau kata orang itu buruk. Cara yang buruk itu seperti apa? Cara yang buruk itu seperti korupsi. Jadi kan korupsi itu kan salah satu cara agar bisa bertahan hidup, dan untuk bisa korupsi itu kan butuh perjuangan gitu, butuh usaha. Atau contoh buruk yang lainnya seperti mendagangkan narkoba, atau apalagi ya hal yang buruk itu seperti bekerja dengan cara membohongi orang lain gitu, dengan cara mencuri atau apapun itu. Yang pada intinya kan itu kan pekerjaan, itu kan cara agar bisa bertahan hidup, cuma dengan cara yang buruk, cara yang salah, cara yang negatif gitu. Dan cara yang positif itu kan seperti bekerja di suatu perusahaan makanan, di suatu komersial yang berhubungan dengan berkarya, menjadi suatu kreator, menjadi suatu seniman atau apapun itu, membuat lagu atau apa ya, terus apa lagi ya, ya banyak lah gitu yang pada intinya tuh berhubungan dengan bagaimana cara agar pekerjaan itu tidak merugikan orang lain gitu. Seperti itu kan hal yang positif. Nah, jadi kan balik lagi, dalam berjuang untuk bisa bertahan hidup itu kan ada dua cara, dan dua cara ini kan jelas sesuatu hal yang dimana diri kita atau kamu kan bebas memilih dengan cara apapun gitu, mau cara yang baik atau cara yang buruk. Tapi poinnya adalah sebenarnya ketika melakukan hal yang baik atau ketika melakukan perjuangan yang baik gitu untuk bisa bertahan hidup, itu dampaknya apa? Dan ketika melakukan hal yang buruk, itu dampaknya apa? Karena kan kita kan harus tahu dulu nih dampaknya apa dulu gitu. Menurut keyakinanku, dalam Islam itu kan menegaskan bahwa setiap apapun yang dilakukan itu akan dibalas gitu, entah sekecil apapun, yang dimana buruk akan dibalas buruk, baik akan dibalas baik, dan itu termasuk ke dalam bagaimana cara bekerja, bagaimana bikin usaha gitu, yang dimana apakah hal itu baik atau enggak ya jelas akan ada balasannya. Seperti itu. Makanya bagi orang yang paham bahwa ya, kalau sebenarnya lebih ke dalam kondisi tertentu sih, lebih kayak lagi sulit mendapatkan uang gitu kan, karena perekonomian Indonesia kan lagi ini ya, dolar makin naik gitu kan. Jadi yang menjadi hal yang berbahayanya itu ketika
ketika ketika berusaha berjuang untuk bisa bertahan hidup dengan segala cara, bisa dengan baik, bisa dengan buruk gitu. Itu kan gimana ya, kayak bikin bingung sih Bang. Iya sih, bikin bingung aja sih. Ya intinya sih segimanapun itu gitu, usahain ya jangan sampai kamu melakukan hal yang buruk dalam bertahan hidup. Ya meski Indonesia gimana ya, apa ya, Indonesia kan aduh agak bingung sih, perekonomian kita kan susah gitu, tapi ya udahlah. Yang penting aku sih, prinsipku sih yang penting berjuang semampunya aja sih. Ya itu aja, dan jangan sampai menggunakan cara yang buruk, karena gimana ya, aku sangat percaya, sangat yakin bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas gitu. Dan kalau setiap perbuatan akan dibalas meskipun sudah meninggal, meskipun sudah mati, itu kan beresiko gitu. Berisiko. Karena kan aku itu kan gak suka banget dengan penderitaan gitu. Dan kamu mungkin juga gak suka dengan rasa sakit, ya gimana enggak gitu. Hanya untuk menahan api yang panas gitu kan, itu kan menahan api yang panas di jari gitu, di jari aja itu kan udah ditolak, udah males gitu, panas gitu. Itu aja, itu kan hal kecil aja yang dihindari gitu. Jadi ya susah sih emang sih, gimana ya, Indonesia tuh bikin bingung. Aku nggak terlalu paham akan apa yang dipikirkan oleh para pemimpin gitu. Sebenarnya mereka tuh niat gak sih untuk ngebuat Indonesia emas itu? Susah sih. Tapi ya kita sebagai seorang rakyat kan, ya mau gimana lagi, hanya bisa mensuarakan dan berjuang semampunya. Itu aja sih paling yang ingin aku sampaikan, dan aku minta maaf kalau ada yang salah kata, dan berterima kasih buat kalian yang udah mengklik menonton videoku sampai detik ini. Ya dah, kayak gitu aja. Dah.